Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, usai diperiksa Bareskrim, Budi Ari diminta mundur seperti Gus Miftah ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Apakah Budi Ari ini berani mundur di situ? Saya kira tidak akan berani mereka ya. Tidak akan berani kok begitu kan. Kalau kita lihat begitu seperti Gus Miftah, mereka berani mundur diri begitu kan ya. Karena akibatnya apa yang terjadi begitu kan. Akibatnya orang-orang masih menganggap wah kalau Budi Ari ini Budi Ari ini mundur begitu kan ya, atau setidaknya dipecat, maka kemungkinan masyarakat akan melihat langkah Prabowo apa yang sebenarnya, berani nggak melawan orang-orang Jokowi. Kabarnya Budi Ari ini begitu setelah diperiksa begitu kan ya, setelah diperiksa banyak orang muncul spekulasi-spekulasi. Kabarnya banyak dugaan-dugaan yang kemudian terkait yang ditanyakan begitu kan, masalah soal korupsi, masalah soal judol dan sebagainya begitu. Tapi masyarakat tidak begitu percaya begitu aja begitu kan. Ya nampaknya Budi Ari diambang kebingungan hari ini. Ya, apakah berani mundur? Nah, itu pertanyaannya begitu kan ya. Maka apa yang disampaikan Budi Ari ini menunjukkan bahwa sekarang ini ya saya kira tidak akan mundur dia begitu kan ya. Kenapa? Ya karena tahu sendirilah begitu. Kalau mundur saya rasa ya hebat begitu kan. Hebat dalam artian bahwa ada nuansa-nuansa pasti begitu kan ya dalam dirinya begitu. Ada nuansa pasti dicap kalau mundur pasti orang dugaan kuat orang pasti wah ini ada keterlibatan apa dan sebagainya. Ya sebentar lagi lah, nunggu sebentar lagi. Kabarnya sudah naik ke tahap sidik begitu kan ya. Tapi kita lihat saja, orang-orang akan melihat bahwa sosok dari Budi Ari ini santai-santai aja begitu kan. Karena backingannya sangat sangat ya karena anak buah Jokowi begitu kan ya kuat begitu. Anak-anak buah Jokowi itu kuat karena apakah Prabowo masih punya kekuatan untuk bisa bekerja sama dengan seorang Jokowi atau bagaimana? Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap kalau soal-soal seperti ini. Makanya Budi Ari ya diperiksa itu kabarnya soal nuansa-nuansa mengungkap tabir korupsi yang kemudian besar ya, jangan sampai ada orang-orang yang melindungi itu begitu kan. Tapi percuma ya, walaupun ada dugaan-dugaan korupsi ditangkap orangnya, ada program Prabowo begitu kan ya, maafkan koruptor, yang penting uangnya kembali. Gampang kan? Kalau tidak ditemukan ya, kalau tidak aman ya, ludes uang negara kita nih. Usai diperiksa Bareskrim, Budi Ari diminta mundur seperti Gus Miftah. Berani nggak mundur seperti Gus Miftah? Saya kira kita berani. Coba kita baca. Fufu Fafa nggak suruh mundur. Erlangga, Julhas, ya Tikno suruh mundur juga Pak. Ya mana mungkin mereka akan mundur begitu kan? Tidak akan mundur ya. Karena dengan posisi menteri itu begitu sulit loh untuk orang diangkat menjadi menteri. Harus ada lobby-lobby politik yang kuat. Harus anaknya ini, yang dekat dengan ini, yang dekat dengan itu, begitu kan. Yang orang-orangnya yang menjadi menteri. Bahkan ada netizen yang berkomentar, sikap mundur itu ya pejabat publik apabila ada pembantu-pembantu begitu kan ya, Presiden Prabowo yang merasa membuat gaduh atau tidak bertanggung jawab perbuatan anak buahnya anak buahnya Mulyono begitu harus dipecat. Nah, saya kira Prabowo mentalitas untuk sekarang ini masih takut sama Jokowi. Gini-gini sedap bos. Jadi saya sampai hari ini saya masih pesimis ya, masih pesimis. Soal masalah hukum sejak awal, wah sangat-sangat santer sekali begitu kan. Bagus. Tapi di era hari ini sudah mulai agak turun. Saya nggak tahu maksud dari seorang Presiden Prabowo ini apa begitu. Tapi yang jelas saya masih pesimis hari ini terkait dengan penegakan hukum yang ada. Kalau ini diberantas semua, saya apresiasi luar biasa. Di belakang Prabowo ada masyarakat. Jangan takutlah ya. Coba kita baca lagi ya beritanya. Ini menarik loh beritanya ini.
Usai diperiksa Bareskrim, Budi Ari diminta mundur seperti Gus Miftah. Berani nggak mundur ya? Menteri Koperasi ya, Menkop ya Budi Ari Setiadi ya harus mencontoh Miftah Maulana Habibur Rahman yang mengundurkan diri dari jabatannya tak lama setelah video dirinya yang dinilai mengolok-olok pedagang es teh keliling Son Haji ya viral di media sosial. Hal ini semata untuk menjaga marwah pemerintah Indonesia yang dipimpin Prabowo Gibran. Tentunya di tangan Presiden Prabowo Subianto tidak pandang bulu terkait persoalan hukum ini. Ya, ingat, ya mundurnya Gus Miftah karena mencoba pedagang minuman. Gus Miftah tahu diri untuk mundur dari jabatan itu. Makanya kalau salah ya salah. Saya kira ini ada baiknya juga Budi Ari mengambil langkah yang sama ya seperti Gus Miftah. Mana mungkin berani begitu kan? Saya kira tidak akan berani sampai kapanpun. Karena apa? Karena posisi strategis menteri itu wah sangat luar biasa begitu kan. Tidak mungkin Budi Ari ini akan mundur begitu ya. Jadi sampai hari ini masih belum jelas sebenarnya apa yang kemudian yang akan terjadi pada Budi Ari. Kalau soal-soal mengungkap bagaimana judol, bagaimana soal-soal korupsi begitu kan, silahkan diungkapkan sekarang. Jangan lagi kemudian ditunda sana sini, pada akhirnya ya hilang di telan bumi. Iya kan? Kita lihat saja realitanya begitu kan. Masyarakat hari ini justru ya saya pribadi begitu kan ya. Saya pribadi kalau ingin memberantas judol itu sebenarnya sejak awal. Kenapa sekarang ini sudah agak mulai lambat, datar. Bisa saja nanti masuk ke jurang ya ditelan bumi di situ nggak ada nantinya. Ya Pak Prabowo sejak awal akan memberantas judol, akan memberantas korupsi, akan memberantas koruptor. Ya, tahu sendiri karena sekarang begitu kan. Makanya agak pesimis. Nanti saya akan tunggu 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Kalau di luar itu begitu kan ya, wassalam sudah. Wassalam sudah. Jadi artinya apa? Artinya desakan-desakan masyarakat itu kepada Budi Ari sangat luar biasa. Jadi apakah Budi Ari akan mundur atau tidak? Saya kira tidak begitu kan ya. Tidak akan mundur mereka. Coba kita baca lagi nih. Hari pun mengapresiasi ya langkah tegas Polri yang memeriksa Budi Ari sebab loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo itu kerap lolos dari persoalan hukum. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari telah diperiksa oleh banyak penyidik ya, Koperasi ya, pemberantasan tindak pidana ya. Namun Budi Ari akan diperiksa terkait dengan judi online. Dia ternyata diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, bukan judol. Dugaan korupsi ini muncul saat pihak kepolisian mendalami kasus judi online di Komdiji. Wah, ya ngeri-ngeri sedap lah begitu kan. Orang tidak punya ijazah apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa, lolos begitu. Coba kita lihat saja nantinya begitu. Apakah nanti Budi Ari ini ya bisa dijerat atau tidak? Bukti-bukti itu masih belum cukup nampaknya ya. Semoga saja hukum itu benar-benar adil kepada bangsa kita, rakyat kita, ya seluruh Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ditanamkan ya oleh para pemerintah. Tapi kalau toh pada akhirnya saling melindungi sana sini, ya percuma lah begitu kan. Siapapun presidennya kita tetap seperti ini. Kalau tidak ada terobosan dan berani melawan itu begitu kan, ya. Ya kita lihat saja begitu. Ketika ada masalah besar datanglah ke ini, datanglah ke itu, datanglah ke ini, ke itu dan sebagainya. Sehingga ya ada lobby-lobby yang terkesan orang-orang sekarang ini begitu kan ya, lebih cepat anaknya ini, anaknya itu begitu. Ya coba lihat saja kriminalisasi yang begitu banyak sekarang. Kalau anaknya ini ya diprosesnya mungkin agak gimana begitu. Maka penegakan hukum sebagai rakyat kecil meminta penegak hukum seadil-adilnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.